Halo, sahabat-sahabat GKL, Gresik Koi Lover, dimanapun kalian berada. Wah, ini saya sudah berada di base campnya Gresik Koi Lover lagi. Karena kenapa, kan minggu kemarin saya ada di Bandung ya, di Jawa Barat, dan ngonten di pasar terbesar di Jawa Barat, dan ketemu ternyata di sana ada penjual ikan koi banyak sekali dan murah-murah. Bisa dicek di video sebelumnya, yaitu GKL hunting ikan koi di pasar terbesar di kota Bandung. Oke, ini saya sudah ada di base campnya Gresik Koi Lover kembali, dan sini saya akan mengambil judul seperti judul yang sudah saya tetapkan, karena ini sudah banyak sekali sahabat GKL yang bertanya tentang ini, yaitu kapan filter biologis itu dibersihkan? Karena kan setahu saya filter biologis itu tidak perlu dibersihkan. Oke, di sini akan saya jawab pertanyaan-pertanyaan itu. Semoga sahabat Gresik Koi Lover mendapatkan ilmunya dan ikan koi sahabat GKL bisa tumbuh dengan maksimal, tidak ada yang sakit, tidak ada yang mati. Oke, saya akan menjawab kapan filter biologis dibersihkan. Nah, di sini saya akan garis bawahi, memang benar filter biologis itu jangan dibersihkan. Meskipun kalau dilihat itu tidak sedap sekali, kotor banget, lumutnya banyak sampai numpuk, baunya pun mungkin tidak sedap sampai ada cacing warna merahnya muncul, ada bekecot, itu menandakan filter biologis sahabat Gresik Koi Lover sudah baik, jadi tidak perlu dibersihkan. Nah, di sini saya garis bawahi, filter biologis memang jangan dibersihkan. Yang dibersihkan itu hanya filter mekanis saja, seperti jaring nelayan, jet mat, biofoam, terus kasa-kasa yang lain lah yang berada di chamber pertama atau di filter pertama, itu yang harus dibersihkan sampai bersih. Karena kenapa? Itu lah yang pertama menyerap atau menyering kotoran ikan koi dari kolam ikan koi. Nah, kalau filter biologis itu kan selalu penempatannya ada di chamber kedua, ketiga di kolam ikan koi. Itu tidak perlu dibersihkan sampai Gresik Koi Lover. Saya garis bawahi tidak perlu dibersihkan. Karena kenapa? Disitulah bakteri baik muncul dan bisa membuat ikan koi itu hidup lebih panjang, seperti itu. Dan mungkin ada yang bertanya, terus kapan dibersihkannya? Nah, filter biologis terpaksa dibersihkan apabila bisa bikin tersumbat chamber kolam ikan koi. Jadi bisa bikin tekor atau bikin menyumbat saluran air yang ada di chamber atau di filter, itu baru dibersihkan filter biologisnya. Tapi apabila tidak bikin tersumbat atau menyumbat, tidak perlu dibersihkan. Seperti itu sahabat Gresik Koi Lover. Dan cara membersihkannya itu tidak seperti membersihkan filter mekanis. Cara membersihkannya itu hanya disemprot saja, atau yang disebut dengan nama backwash. Disemprot saja dengan air yang kencang sampai kotoran atau yang menempel di filter biologis itu hilang. Jadi jangan sampai dikucek atau dibersihkan sampai benar-benar bersih, jangan. Itu yang salah ya. Jadi filter biologis itu hanya disemprot saja cara pembersihannya, dan apabila tidak bikin menyumbat atau tersumbat arus dalam chamber atau filter, tidak perlu dibersihkan. Itu ya. Karena kenapa? Yaitu filter biologis itu memang sangat penting untuk kehidupan ikan koi yang ada di kolam. Kalau filter biologis kita bersihkan saat kita membersihkan filter, wah, itu bisa bikin kacau sampai Gresik Koi Lover. Karena kenapa ya? Percaya tidak percaya, kalau filter biologis sahabat Gresik Koi Lover ini sudah bagus, sistem filternya sudah baik, apabila ada ikan koi yang tiba-tiba sakit satu ikan di dalam kolam tersebut, percaya atau tidak percaya, akan sembuh dengan tersendirinya tanpa dikasih obat apapun. Jadi kalau memang filter biologisnya ini sudah baik, airnya sudah mature, sahabat Gresik Koi Lover beli ikan koi baru dan ikan tersebut sakit, percaya tidak percaya, apabila dimasukkan ke dalam kolam itu, ikan koinya akan sembuh dengan sendirinya. Seperti itu. Karena ya itu yang terjadi di kolamnya Gresik Koi Lover. Jadi kalau ada ikan sakit, ya udah biarin. Ya alhamdulillah 3 hari sampai 5 hari sembuh sendiri, seperti air Monas. Nah, itu sembuh sendiri, kecuali kalau terkena kutu. Nah, kalau ikan koi terkena kutu itu tidak bisa sembuh dengan sendirinya kalau kutunya tidak diambil secara manual. Seperti itu sahabat Gresik Koi Lover. Jadi kalau ikan koi terkena kutu itu harus
kita bersihkan secara manual seperti itu. Oke, semoga jawabannya GKL ini bisa menjawab pertanyaan sahabat Gresik Koi Lover yang baru pertama kali merawat ikan koi. Oke, saya lihatkan dulu filter biologisnya Gresik Koi Lover seperti apa. Bentuknya sangat menjijikan, tapi ini sayang ya, sudah lama tidak terkena air karena kan kemarin saya ke Bandung, ikannya masih belum datang dan filternya juga mati. Saya balikan dulu untuk saya lihat contohnya. Nah ini ya, ini tuh filter biologisnya Gresik Koi Lover nih, bisa dilihat ya, sampai seperti itu bentuknya, lumutnya banyak sekali, terdapat pasir-pasir. Nah ini ya, memang tidak enak kalau dilihat, kotor, kayak kotor banget. Nah tapi kalau tidak bikin menyumbat arus filter, tidak perlu dibersihkan ya sahabat Gresik Koi Lover, biarkan saja seperti ini. Nah oke, ini ya contoh nyata dari filter biologisnya Gresik Koi Lover. Sekian video kali ini, terima kasih, semoga bermanfaat untuk sahabat Gresik Koi Lover yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GKL Jos.